Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Tangerang ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Kita bongkar langsung saja untuk unitnya. Ada unit OnePlus 6 dengan kondisi ini mati ya. Ini kondisinya mati total, tidak ada respon ataupun tanda kehidupan sama sekali. Dan ini unit sudah dibongkar sebelumnya. Nah, dia untuk pinjer-pinnya putus ya, mungkin karena kesalahan pembongkaran di awal. Ini saya coba cek dulu, harusnya via arus power supply untuk memastikan kerusakan sebenarnya. Ini power supply sudah saya pasangkan dan ini saya on kan, dan ini ampere gantung ya di 0,02, dan ini kondisinya mati total. Saya bongkar saja untuk unitnya, kita pastikan untuk kerusakan sebenarnya. Ini kerusakannya ampere gantung, berarti CPU bekerja namun data dari UFS tidak terbaca oleh si CPU ya. Seperti itu kasusnya. Unit masih kondisi utuh dan belum kena perbaikan sama sekali nih ya, kalau dilihat dari tampak belakang. Dan saya masuk ke tahap perbaikan, saya tangani unitnya. Dan oke, saya mulai masuk ke tahap perbaikan saja setelah sebelumnya saya lakukan analisa dan pendalaman di unit OnePlus 6 ini ya, yang mana kerusakan di unit ini sama seperti kasus biasanya. CPU harus normal untuk data, namun memang tidak dapat diproses oleh si CPU data dari UFS sehingga menyebabkan unit ampere gantung. Dan ini proses pelepasan IC RAM, dan untuk suhunya gunakan suhu standar saja. Dan proses ini sudah selesai untuk pelepasan IC RAM ya, dan ini masuk ke proses pelepasan IC CPU. Namun di bagian part ini ada record yang hilang, sehingga ini tiba-tiba sudah terlepas saja, hilang sebagian part perekamannya. Tapi sama saja untuk metodenya, gunakan suhu di angka ini, saya gunakan di angka 320 untuk pelepasan IC CPU. Dan ini sudah masuk ke proses pembersihan sisa timah dan lem resin yang menempel di PCB. Pastikan pembersihan semuanya benar-benar rata dan tidak ada bekas timah ataupun lem yang masih tersisa di permukaan PCB ya. Dan proses ini lakukan dengan teliti, jangan sampai ada kotoran yang masih menempel. Dan selesai proses pengangkatan CPU dan RAM, lanjut rebel CPU dan RAM, kemudian pasang kembali. Dan saya masuk ke proses pemasangan CPU. Ini CPU asli dan ini hanya saya lakukan rebeling saja. Pastikan rebel dengan pin BGA benar-benar presisi merata ya, tidak ada tinggi sebelah. Pasang sesuai dengan titik poin awalnya. Pastikan pemasangan sudah tepat. Gunakan suhu pemanasan. Ini pemanasan sama kayak pengangkatan 320. Dan gerakan putar searah jarum jam, boleh terbalik asalkan panas merata ya, bebas. Gerakan sedikit demi sedikit untuk memastikan bahwa si CPU sudah menempel dengan presisi. Dan selesailah, sudah proses pemasangan si CPU ya. Lanjut ke pemasangan IC RAM, dan prosesnya sama, tidak ada cara yang spesial. Gunakan plug secukupnya, jangan terlalu banyak
pastikan keseluruhan pin BGA terkena cairan flux agar memaksimalkan daya koneksi yang maksimal ya. Gunakan suhu yang sama pada saat pemasangan IC CPU dan perlahan pastikan pemasangan sudah benar-benar presisi, tidak ada kegagalan, dan proses rebaling CPU dan RAM selesai. Kita uji, kita lihat hasilnya apa yang akan terjadi. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan sekaligus perbaikan ya di unit OnePlus 6 ini, yang mana kerusakan unit ini awal masuknya mati total, yang setelah saya dalami dan saya analisa, saya pastikan dan saya perbaiki, unit ini terjadi kesalahan koneksi ataupun terjadi pembacaan yang error, yang mana unit ini menurut keterangan sebelumnya ini sempat crash dan mode, namun tak lama kemudian mati ya. Jadi kesimpulannya di unit ini terjadi pemuaian di area CPU dan RAM sehingga tidak dapat membaca data dari IC UFS ini, tidak bisa diproses ya oleh IC CPU, dan memang unit ini kondisinya hampir gantung dan mati total seperti itu ya. Dan saya perbaiki di sini, tidak mengganti, hanya saja memperbaiki ataupun merebal ulang si CPU dan RAM-nya ini. Sekarang saya cek kembali setelah unit selesai saya lakukan rebaling. Ini saya ukur lagi via arus power supply untuk memastikan bahwa ampere sudah normal, tidak error ataupun tidak over ya, over arus ataupun over sisi main. Ini saya pasang pin baterai ke PCB dan ini saya on kan, dan sekarang ampere sudah bergerak di angka 0,2 naik ke angka 0,3 lalu turun ya. Ampere menunjukkan sudah ada pergerakan untuk kehidupannya ya. Yang pasti unit sudah tidak ampere gantung lagi. Saya coba pasang ke LCD untuk memastikan apakah sudah bisa menyalakan unitnya ini. Dan ini saya nyalakan, dan ini unit sudah bisa menyala ya. Artinya unit sudah ada tanda kehidupan, yang memang permasalahan sebenarnya ada di area CPU dan RAM. Dan kita tunggu sampai dia masuk ke kunci layar ataupun ke menu utama, dan kita uji kalau tidak ada pola ya. Dan unit pun sudah masuk lock screen. Oh, ini ada kunci layar. Jadi ini saya konfirmasi dulu. Sembari menunggu konfirmasi kunci layar, saya lengkapi dulu keseluruhan part dan saya uji untuk fungsinya. Oke, dan unit ini sudah saya lengkapi ya untuk keseluruhan partnya, dan ini sudah saya lakukan flashing juga dikarenakan ini ROM bawaannya sudah ter-routing ataupun sudah di root ya. Jadi usernya minta sekalian di flash. Telah melakukan jumper di fingerprint juga, ini saya lakukan jumper untuk fingerprintnya dikarenakan ini putus ya. Dan sekarang saya uji keseluruhan fungsinya ya. Untuk kamera ini foto, potret, ini keseluruhan fungsinya jalan ya. Untuk perekam video saya coba cek. Dan untuk perekam video normal ya, tidak ada masalah. Kembali ke kamera depan. Untuk kamera depan ini normal berfungsi dengan baik. Keseluruhan fungsi kamera normal. Untuk jaringan ini WiFi sudah terhubung, Bluetooth juga on, center on. Untuk jaringan 4G ini keluar ya. Untuk jaringan berfungsi normal semua. Untuk perekam suara saya coba cek. Dan untuk perekam suara normal semua ya, berarti pengecekan semuanya sudah. Dan untuk versinya ini OnePlus 6 dengan kapasitas yang tertinggi 8/16
256 GB ya. Jadi perbaikan di OnePlus 6 ini selesai dan semua fungsi sudah normal. Poinnya di sini unit mati total akibat terjadi pemuaian di area CPU yang mengakibatkan unit ini tidak bisa nyala sama sekali. Yang kronologi awalnya ini crash the mode ya, kayak gitu. Perbaikan di rebalik CPU dan RAM dan unit pun bisa menyala kembali. Dan untuk ROM-nya ini saya lakukan flashing dikarenakan permintaan pemilik. Saya lakukan full flash dan perbaikan di fingerprint. Mungkin begitu saja untuk yang punya unit ini dari Tangerang. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, dan bila ada salah kata maupun salah pengerjaan silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.